Terkecuali almarhumah Lula Lafah yang kekuatan aktingnya mengingatkan saya pada sosok Adinia Wirasti. Sayang Lula meninggal di usia yang relatif muda. Penampilan sebagai Gea menjadi salah satu elemen emosional terbaik dan menjadi legasi yang kuat di film ini. Karakter Gea yang ceria teman-teman kamu nggak cuma manfaatin kamu aja. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Harusnya Horor adalah film komedi horor yang disutradarai Reza Oktavian. Film ini dibintangi Reza Oktavian, Lula Lafah, Tirson, Gary Eng, Yuka Theo, King Aloy, Bravi, Nico Junius, Ibot, TP, Joshua Marcelos, dan lain-lain. Demi bisa nonton lagi anime favoritnya, seentitas arwah penasaran terpaksa menerima tugas dari akhirat untuk menakut-nakuti 100.000 manusia. Masalahnya, ia sama sekali tidak menyeramkan, sama manusia saja dia takut. Untuk mendapatkan apa yang ia mau, ia terpaksa bekerja sama menjadi talent bagi sekelompok konten kreator horor gadungan yang sedang kesulitan finansial untuk menciptakan konten paling viral sejagat maya. Tapi semua tidak berjalan mulus. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Reza Arab Oktavian, sosok fenomenal di dunia live streaming, kini mencoba menjadi sutradara film sekaligus pemeran utama. Sebuah cita-cita siapapun yang kepincut dengan dunia showbiz. Dan ketika melihat film Harusnya Horor, saya cuma bisa geleng-geleng kepala. Terserah Reza Arab mau ngelakuin apa, semuanya bisa diatur karena dia sudah setara donatur. Jadi kalaupun ngelantur, ya itu urusan dia. Kita bisa apa? Filmnya dibumbui komedi yang malah nggak masuk komedinya. Lawakannya malah garing. Horornya pun juga bukan horor yang gimana-gimana, lebih ke modelan fantasi yang menciptakan dunia baru setelah kematian. Seakan film ini memilih jalur absurd, yaitu jalur yang paling aman untuk bisa membuat cerita tentang kematian, dunia arwah atau akhirat menjadi lebih fantasi, lebih komikal, dan lebih wibu. Tidak menggurui dan lebih ke bodo amat dengan konsep life after death yang selama ini diyakini oleh para penontonnya. Karena Reza Arab sudah memiliki fanbase-nya sendiri. Saya yakin yang akan menonton film ini juga nggak sedikit, berkaca pada hajatan maraton yang cukup fenomenal belakangan. Ceritanya berpusat pada Mas yang diperankan Reza Arab, sesosok hantu wibu pemalu yang tewas karena minum kopi sebelum sempat menonton episode terakhir anime favoritnya. Di akhirat, ia diberi misi menakuti 100.000 manusia dalam 30 hari agar misinya tercapai. Kemudian dia bekerja sama dengan sekelompok YouTuber horor karbitan yang sedang mengalami krisis finansial. Niatnya cerita di film ini dipenuhi satir dunia streaming, namun eksekusinya terasa kedodoran karena strukturnya terasa seperti kumpulan sketsa komedi yang diperpanjang. Film ini juga seakan memaksa untuk memberikan polesan pesan moral yang tak terduga mengenai arti keluarga, persahabatan, dan pengorbanan. Sebagai film debutan, Reza Oktavian menggarap Harusnya Horor dengan cukup serius, intens, dan mungkin penuh tantangan. Tapi perlu diingat, Reza Oktavian bukanlah Reza Rahadian. Memang mereka sama-sama Reza, tapi kenyataannya dua karya perdana mereka memiliki nasib kualitas yang berbeda. Secara komersil, film Harusnya Horor harusnya lebih pecah, jauh melesat dari film Pangku. Tentu saja Reza Oktavian tidak berfokus pada kualitas filmnya secara keseluruhan. Naskahnya saja amburadul. Film ini seakan sengaja membalikkan pakem horor konvensional dengan fokus pada komedi absurd khas internet dan konten kreator. Kualitas akting para pemainnya pun hampir semuanya porak-poranda. Berhasil dibawakan dengan sangat natural. Di antara para konten kreator yang baru pertama kali berakting serius, King Aloy tampil menonjol bukan karena aktingnya bagus, tapi karena wardrobe-nya cukup menyita perhatian. Sekali lagi film ini memiliki kelemahan dalam bertutur.
konsep breaking the fourth wall-nya pun terasa usang. Malah lebih masuk yang bikinan Christo Emmanuel, yaitu Tinggal Meninggal, atau yang parah sekalian sekelas GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Versi Harusnya Horor terasa garing dan gak menciptakan kelucuan yang alami. Memang ada yang ketawa, itu pun saya yakin pasti mbak-mbak, mas-mas yang ngikutin aktivitas maraton tanpa kelewatan sedetik pun. Saya juga tidak terlalu paham dengan circle yang berpusat pada Reza Arab, bagaimana modelan bentuk jokes-jokes yang biasa mereka gunakan, karena hampir semua adegan atau scene di film ini hampir jarang yang bisa bikin saya ketawa. Mungkinkah humor yang mereka usung tidak selucu itu? Atau ya lagi-lagi hanya mereka-mereka yang biasa ngikutin aktivitasnya saja yang paham dengan warna candaan di narasi film. Beberapa kali ada yang niatnya ngejokes tapi nggak masuk, akhirnya film menjadi serba tanggung. Mungkin yang lucu bagi saya adalah upaya Mas yang memaksakan diri untuk menjadi sosok yang sekeren itu di mata Gea. Sepertinya ini adalah masalah jam terbang saja. Selain dari divisi skenario dan acting serta penyutradaraan, film ini juga mengalami kekacauan sinematik dari segi visual efeknya. Bener-bener nggak ketolong. Di trailernya saya pikir bakal berbeda dan saya sempat positive thinking, oh mungkin dikejar deadline jadi buru-buru, nanti di filmnya mungkin bisa lebih baik lagi. Lah kok ternyata sama saja. CGI-nya kasar, efek terbang-terbangnya kayak kurang rapi. Meski cukup berani untuk menggunakan warna cerah, putih neon malah sebagai representasi dunia arwah yang biasanya ditandai dengan warna suram dan gelap. Harusnya horor menggunakan warna-warna kontras dan ruang minimalis untuk mendukung atmosfer komedi fantasinya. Terlihat ada komitmen besar pada production design yang penuh detail. Sebenarnya pun ada salah satu adegan yang diperankan Teguh Prakoso bahkan memakan anggaran terbesar dan waktu syuting seharian penuh demi menghasilkan kualitas visual shoot yang maksimal secara sinematik, meski scene tersebut tidak memiliki dampak apapun dalam pengembangan cerita. Meski berlindung pada kualitas efek visual yang komikal atau memilih melakukan pendekatan yang bergaya anim, film ini tetap saja tidak memiliki keunggulan apapun dibanding film-film horor komedi lainnya. Dan pada akhirnya film ini tidak memiliki keunggulan apapun selain mengisi barisan dialog dengan penuh humor internet. Saya memang gak ngikutin Reza Arab di internet, hanya terpapar persona yang biasanya kalau ngomong sambil meso-meso. Makanya saya lihat karakter dia di film ini ngomong dengan cara diimut-imutkan, jadi agak aneh rasanya. Padahal saya yakin dia bisa mencari pemain utama yang lebih pas, tapi mengingat ini adalah proyek narsis untuk dia dan circle-nya, ya apa boleh buat. Demikian video reaksi dari film Harusnya Horor yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.